Oke, baik. Kita memulai kelas kita pada malam hari ini. Ini adalah pelajaran ke-12 dan ini adalah pelajaran terakhir kita sebelum kita masuk ke dalam final test di minggu yang akan datang. Dan ya, sebenarnya sih idealnya kita ada lebih banyak pelajaran lagi, tapi nggak apa-apa karena memang nggak akan habis bahannya ya. Artinya kalau kita bicara Alkitab ilmu pengetahuan tentu tidak akan selesai. Kalau kita bicara sains itu pasti ada saja yang bisa dibicarakan. Tetapi oke, sebentar, saya melihat ada masalah dengan internet saya. Oke, mestinya nggak ada masalah ya, masih terdengar. Dan ya, artinya ya selalu ada yang bisa ditambahkan lagi kalau kalau mau begitu. Dan memang rencananya kita tidak akan menyelesaikan diktat yang sudah saya berikan di kelas. Kita tidak akan selesai itu, tapi yang pokok-pokok penting bisa kita selesaikan. Oke, sebelum berlanjut lagi, saya akan ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk kasih setia pada kami. Kami mau belajar, kami mau mulai pada hari ini. Kiranya Engkau menolong, kami bisa memahami konsep-konsep yang ada di dalam sains dan hubungannya dengan kebenaran firman-Mu, dan bagaimana kami yang percaya kepada firman-Mu yang benar secara absolut, kami tidak usah malu dengan klaim-klaim sains, namun kami menyadari bahwa ternyata alam yang Kau ciptakan ini konsisten dengan sifat-Mu dan apa yang tertulis dalam firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik ya. Jadi, saya akan masuk ke sini. Terakhir kita bicara mengenai fosil. Dan kita berkata bahwa fosil itu apa itu? Ya. Ya. Sebentar. Terus kita sini kan mengenai fosil. Ya. Kita bicara mengenai fosil dan ada banyak sekali asumsi-asumsi yang sering dibuat mengenai fosil, terutama mengenai proses fosilisasi. Itu yang kita bicarakan di minggu yang lalu. Proses fosilisasi, kita melihat bagaimana menurut pandangan sekuler dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun supaya suatu fosil itu bisa terbentuk. Namun bukti-bukti adalah bahwa fosil terbentuk dengan sangat cepat, ya, sangat cepat sekali. Dan fosil terjadi karena suatu bencana. Kita melihat dari adanya kuburan massal, dan posisi matinya binatang-binatang ini juga ya, semuanya dalam chaos. Dalam chaos ada yang mati bahkan sambil memangsa orang lain, atau maksudnya binatang lain. Ada yang mati dalam posisi yang terjungkar balik dan lain sebagainya. Jadi menggambarkan suatu chaos begitu. Dan tetapi evolusionis sering berkata bahwa tidak, fosil itu membuktikan evolusi, padahal sama sekali tidak ya, sama sekali tidak. Kita bahkan sudah berkata bahwa sekarang mulai berbalik karena kita dengan semakin canggihnya alat-alat kita dan sebagainya, kita bahkan mulai menemukan ada jaringan lunak pada fosil. Jaringan lunak pada fosil ya. Jadi fosil-fosil dinosaurus seperti Triceratops ya, Tyrannosaurus Rex dan sebagainya, ada yang sudah kita temukan ada jaringan lunaknya. Kita temukan jaringan kolagen ya, kemudian ada pembuluh darah ya, kemudian ada sel-sel darah bahkan. Jadi itu semua tidak mungkin bertahan
selama jutaan tahun. Ingat bahwa menurut evolusionis ini bukan hanya jutaan, puluhan juta tahun lalu ya, sekitar masa yang mereka sebut Jurassic ya, masa Jurassic itu. Ya, mungkin banyak orang tahu ada film yang terkenal namanya Jurassic Park ya. Nah, itu sudah menjadi menjadi film yang mendunia. Dalam film fiksi itu ada ilmuwan yang berhasil mengembangkan dinosaurus hidup lagi zaman sekarang gitu ya. Tentu itu fiksi ya. Namun mereka mengambil judul Jurassic Park. Jadi Jurassic itu adalah suatu nama era dalam skema evolusi. Jurassic itu adalah puluhan juta tahun yang lalu ya, 60 juta tahun yang lalu dan sebagainya. Dan fosil-fosil itu katanya berasal dari zaman itu. Jadi sudah puluhan juta tahun yang lalu. Tapi bagaimana mungkin masih ada jaringan-jaringan lunaknya gitu. Ini sangat tidak masuk akal sekali. Nah, sehingga membuat kita bertanya-tanya, kalau begitu tahu dari mana ya, para ilmuwan itu suatu fosil itu umurnya sekian, gitu kan? Sekali lagi yang pernah kita tekankan pada waktu itu, ketika seorang ilmuwan menemukan fosil itu tidak datang dengan label ya, halo saya sekian juta tahun, kan nggak mungkin seperti itu. Itu adalah penafsiran kan? Tetapi berdasarkan apa mereka menafsirkan? Jadi kadang-kadang kita membaca di koran atau di berita. Sekarang udah nggak pakai koran lagi ya, pasti baca di internet atau baca di news lah pokoknya. Berita bahwa ditemukan misalnya fosil baru dan dia dari katakanlah misalnya 10 juta tahun yang lalu atau 40 juta tahun yang lalu atau bahkan 80 juta tahun yang lalu atau angka-angka seperti itu gitu. Nah, bagaimana sih mereka mengetahui itu? Bagaimana mereka membuat pengumuman seperti itu? Nah, ada orang yang berpikir bahwa caranya adalah dengan cara ada sesuatu yang diuji pada batunya atau pada fosilnya gitu. Dan itu nanti akan kita bahas. Jadi banyak orang berpikir ada suatu metode namanya cara penanggalan radiometri. Ya, mungkin ada yang pernah dengar juga mengenai ini, di mana ilmuwan bisa mengukur kadar ini zat radioaktif yang ada pada bebatuan dan tempat-tempat lain seperti itu. Kadar, kalau pada batu dia akan ukur kadar radioaktif, misalnya dari uranium atau lain sebagainya. Lalu dari situ pengukurannya begitu. Atau ada yang berpikir mereka akan mengukur dari tulangnya, dari tulang fosil yang terpatri di dalam batu itu kan ada tulangnya kan. Nah, tulangnya itu diukur kadar C14, karbon 14-nya gitu. Nah, ada yang berpikir kira-kira seperti itu caranya ya. Namun sebenarnya tidak, sama sekali tidak ya. Jadi ketika suatu fosil ditemukan, mereka tidak menentukan umurnya dengan cara mengukur radiometri batunya. Demikian juga mereka tidak mengukur radiometri dari tulangnya, begitu. Itu bukan seperti itu cara yang mereka lakukan. Jadi ini agak sedikit ini ya, counterintuitif artinya. Tidak seperti yang dikira begitu. Oke, sebentar. Apakah ada ini? Sebentar ya. Iya, mahasiswa GITS kemana ini? Kenapa mereka nggak bisa masuk ya? Oke. Ya, masalahnya sepertinya ada di pihak mereka sih ya. Oke, sebentar, kita ini dulu ya. Kita coba, saya pause dulu rekaman kita. Oke,
tadi membantu sedikit, ada masalah teknis. Ya, kita mau lanjut. Jadi para ilmuwan bukan, tadi poin kita, bukan mereka mengukur sesuatu pada batu itu. Bukan mengukur sesuatu pada batu, bukan mengukur sesuatu pada tulangnya. Nah, tapi apa yang mereka lakukan? Nah ini, mereka menggunakan suatu alat yang mereka sebut geologic chart. Geologic chart atau semacam tabel geologis, gitu ya, tabel geologis. Dan di tabel geologis ini ada suatu semacam gambaran, ada strata-strata bebatuan bumi dibuat secara sistematis oleh mereka, gitu. Ya, sehingga mereka akan mengecek. Jadi mereka akan taruh lapisan batu yang ini, ciri-cirinya ini, kemudian dia umurnya sekian, ya. Dan lapisan batu yang ini, ciri-cirinya begini, dan umurnya sekian. Ya, sehingga ketika mereka sampai kepada suatu batu, mereka tinggal membuka tabel geologis ini, kemudian mereka lihat ciri-cirinya apa, dengan ciri-cirinya apa, maka ini sesuai dengan batu di susunan mana, di strata mana, dan umurnya berapa. Jadi itu adalah cara utama para ilmuwan hari ini menentukan umur suatu fosil. Mereka tinggal bilang fosil ini ketemunya dalam batu apa, kan? Lalu batu ini sesuai dengan tabel ini itu batu yang di lapisan mana, dan kemudian tinggal lihat di tabel itu ini umurnya berapa, gitu. Nah, bagi orang awam ini nampak ilmiah, sekilas nampak ilmiah, ya. Tapi sebenarnya ini adalah circular reasoning, ya, circular reasoning yang berdiri atas premis sendiri yang belum terbukti. Jadi kita akan lihat nanti ini adalah menggunakan asumsi sendiri untuk membuktikan diri sendiri, gitu. Nah, ini adalah suatu cara berargumen yang buruk sebenarnya. Nah, tabel geologis atau geologic chart yang dimaksud itu kira-kira seperti ini, ya, kira-kira seperti ini. Nah, mereka membagi lapisan-lapisan bumi, batunya itu menjadi beberapa bagian besar. Ada yang disebut sebagai Precambrian. Ya, kemudian yang di atas ini semuanya Cambrian. Nah, Cambrian dibagi menjadi yang beberapa lagi, gitu ya. Jadi Precambrian, nah di atasnya Cambrian ini, ya, sini. Dan ini sengaja dibuat seperti ini untuk menunjukkan lapisan-lapisan batu. Ingat, menurut evolusi, batu-batu ini kan menjadi lapisan bumi melalui periode waktu yang sangat panjang. Jadi lapisan yang lebih muda akan ada di atas, lapisan yang lebih tua akan ada di bawah, ya. Nah, batu yang Precambrian itu yang paling tua. Lalu di atasnya ada Paleozoik. Paleozoik itu, paleo itu artinya tua, ya, jadi masa tua di sini. Lalu Mesozoik, tengah. Cenozoik yang baru, ya. Kemudian masing-masing dibagi lagi, Cambrian, Ordovician, Silurian, Denovian, Mississippian, Pennsylvanian, Permian. Kemudian, nah, Triasik, Jurassic yang tadi kita sempat bahas, ya. Jurassic ini adalah masa dinosaurus kira-kira katanya. Cretaceous, Tertiary, Quaternary dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya seorang ilmuwan menemukan suatu batu, ya, lalu di dalamnya ada fosil, lalu kita ingin tahu fosil ini umurnya berapa, maka tinggal tanya batunya umur berapa, karena fosil ini kan membatu gitu bersamaan, ya, jadi batunya umur berapa. Nah, kalau pengen tahu batunya umur berapa, tinggal lihat di sini batunya termasuk kategori yang mana, gitu. Nah, kalau batunya Cambrian, oh itu sudah tua sekali, sudah ratusan juta tahun yang lalu, kan? Nah, dan seterusnya, gitu. Jadi batunya masuk periode mana? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana saya bisa tahu batu ini apakah Cambrian, Ordovician, Silurian, Denovian, Mississippian? Dari mana saya tahu? Apa ciri-cirinya? Gitu kan?
Nah, ciri-cirinya ada di gambar sebelah kanan di sini. Ciri-cirinya adalah terdapat fosil apa di dalam bebatuan itu. Gitu. Ada fosil apa di dalam bebatuan itu? Dan yang dicari adalah fosil yang spesial ya, yang disebut indeks fosil. Nah, perhatikan, Anda lihat di tulisan paling bawah di sini ya, mungkin agak kecil. Kalau screen Anda tidak besar, agak sulit kelihatan. Tapi ada kata-kata index fossils. Index fossils ya. Index fossils ya, are forms of life. Jadi index fossil index ya. Fossil index adalah bentuk-bentuk kehidupan that are presumed to have existed, yang diasumsikan eksis atau hidup gitu ya, during limited periods of geologic time. Jadi diasumsikan fosil-fosil ini dipilih karena fosil-fosil ini hidup untuk masa waktu yang terbatas. Jadi ini misalnya fosil Paradoxides ini yang paling bawah sini ya. Paradoxides. Jadi diasumsikan binatang ini hidupnya itu hanya di zaman Cambrian gitu. Di zaman Cambrian. Jadi kalau misalnya kita menemukan suatu batu yang mengandung fosil Paradoxides, kita bisa berkata, oh, ini pasti batu Cambrian. Ya. Ini pasti batu Cambrian. Karena binatang ini hidupnya hanya di masa Cambrian saja. Atau kira-kira lah gitu ya. Jadi existed during limited periods of geologic time and to have been widespread in occurrence. Jadi ini juga harus binatang yang eksistensinya meluas di dunia. Jadi dia ada di seluruh dunia gitu. Thus indexing, dan karena itu bisa menjadi index the age of the rocks. Ya, jadi umur dari bebatuan di mana mereka ditemukan. Ya. Oke, jadi itu yang menjadi pandangan mereka di sini. Nah, tetapi fossil index itu rata-rata semua adalah binatang laut di sini ya, binatang laut. Fossil index. Nah, itu bagi kita justru signifikan. Kenapa mereka memilih binatang laut sebagai fossil index mereka? Jadi kita bilang creationists di sini maintain that such fossil zonation does not indicate evolution. Bahwa ada fosil-fosil tertentu ditemukannya di lapisan-lapisan tertentu tidak mengindikasikan evolusi, tetapi merefleksikan the combined effects of hydraulic, ecologic, and physiologic sorting in conjunction with the Genesis flood. Justru bahwa semua binatang-binatang laut ini tersebar luas di seluruh dunia mengindikasikan sekali lagi bahwa pernah ada terjadi air bah Nuh. Dan mengapa mereka ada pada lapisan-lapisan tertentu gitu kan? Karena adanya efek-efek dari hidrolik ya, kemudian ekologik ya, mungkin binatang-binatang ini hidupnya di beda-beda ya, tempatnya beda-beda lain sebagainya. Ada masalah fisiologik ya, kalau misalnya ada yang lebih berat ya mungkin lebih duluan akan di lapisan yang lebih bawah dan lain sebagainya contohnya. Tapi intinya kita bilang bahwa tidak ada indikasi bahwa binatang ini misalnya Paradoxides berevolusi menjadi yang ini yang di atasnya, yang berevolusi jadi yang di atasnya lagi segala macam. Sama sekali tidak ada indikasi seperti itu sebenarnya. Oke. Jadi untuk lebih memperjelas kita melihat di sini ya, geologic chart atau tabel geologi ini disusun berdasarkan prinsip uniformitarianisme dan evolusi biologi. Ya. Geologis menemukan dan mencoba mengklasifikasikan berbagai lapisan bumi. Mereka lalu menyusunnya berdasarkan berbagai tipe fosil yang mereka temukan di lapisan-lapisan itu. Fosil yang dipakai luas disebut indeks fosil, biasanya binatang laut. Ya. Jadi intinya yang ingin dikatakan adalah kalau kita ketemu suatu fosil di suatu lapisan batu, misalnya fosil apa ya, Tyrannosaurus Rex misalnya, kita ketemu fosil T-Rex di suatu lapisan batu, kita ingin tahu lapisan batu ini umurnya berapa, kita harus cari ada fosil indeks apa di batu ini ya, di lapisan yang satu ini gitu. Jadi kita harus cari fosil lain yang menjadi indeks ya, menjadi indeks. Dan kita harus mencari fosil-fosil terutama dari
binatang-binatang laut itu. Gitu. Ya. Jadi strata yang mengandung fosil yang mereka anggap sederhana ditaruh di bawah karena dianggap binatang sederhana pasti berevolusi paling dulu. Strata yang mengandung fosil yang lebih kompleks selalu disusun di atasnya. Dan demikianlah geologic column ini disusun dengan asumsi bahwa evolusi organik itu benar. Jadi ketika mereka menyusun indeks-indeks fosil-fosil indeks ini dengan strata-stratanya dan segala macam, itu sudah mengasumsikan evolusi. Ya, mereka sudah mengasumsikan evolusi di situ. Nah, dan mereka mengasumsikan binatang ini terlalu kompleks, dia tidak mungkin terlalu lama yang lalu. Jadi mereka akan taruh itu di tanggal yang lebih muda misalnya. Ya, jadi itu sudah didasarkan dengan asumsi. Ya. Jadi bisa membayangkan bahwa pembuatan tabel ini mengasumsikan evolusi benar. Lalu ketika mereka menemukan fosil, mereka memakai tabel ini untuk menentukan umurnya, yang tentu ya sudah sesuai dengan asumsi evolusionis itu. Gitu. Ya, jadi ini istilahnya suatu argumen memutar gitu. Artinya dari mana kamu tahu evolusi benar? Ya karena ada fosil. Lalu fosil ini kok bisa evolusi benar? Karena fosil ini dari sekian ratus juta tahun yang lalu. Kenapa kamu tahu fosilnya sekian ratus juta tahun yang lalu? Karena kita cocokkan dengan tabel ini. Tapi tabel ini dibuat dengan dasar apa gitu kan? Ya dengan dasar asumsi evolusi gitu. Jadi ya itu tidak itu muter-muter gitu. Muter-muter ya. Itu yang kita sebut sebagai circular reasoning. Tidak ada suatu barang yang solid yang bisa dijadikan sesuatu yang objektif berkata, oh ya ini sudah ratusan juta tahun yang lalu. Tidak ada seperti itu. Oke, jadi kita bilang ini adalah circular reasoning yang sangat buruk. Ya. Satu-satunya alasan menempatkan satu strata di atas yang lain hanyalah karena adanya fosil tertentu di strata itu, terutama fosil indeks tadi. Ya. Sehingga satu-satunya pembenaran atas umur strata itu adalah asumsi jadwal evolusi fosil di strata itu. Lalu bila ditanya bagaimana tahu umur suatu fosil, mereka mengacu pada chart yang dibuat ini. Gitu ya. Jadi ada seseorang yang pernah berkata begini, bagaimana kita tahu umur fosil? Dari batunya. Tapi dari mana kita tahu umur batu? Dari fosilnya, katanya. Jadi itulah yang saya bilang circular reasoning. Ya. Kita tahu umur fosil dari umur batunya, kita tahu umur batu dari fosilnya. Lalu kok muter-muter begitu? Ada nggak sesuatu yang benar-benar objektif, ya, suatu pengukuran yang objektif, suatu tanda yang benar-benar ini bisa dipegang? Nggak ada, tidak ada. Ya, jadi benar-benar adalah asumsi sebenarnya. Ya, jadi ketika mereka mengatakan ratusan juta tahun dan sebagainya, itu adalah asumsi. Oke, jadi saya bisa tarik kesimpulannya begini: para ilmuwan membuat geologic chart ini berdasarkan teori evolusi. Lalu untuk membuktikan evolusi, mereka mengacu kepada chart ini, gitu kan? Jadi bukti utama untuk evolusi adalah asumsi bahwa evolusi terjadi. Ya. Makanya ini bisa dikategorikan sebenarnya suatu penipuan besar-besaran, gitu ya. Nah, cuman banyak orang tidak menyadari akan hal ini. Nah, kita bisa menyelidiki apakah ada alasan bagi kita untuk meragukan tabel geologik yang mereka buat ini. Oh, sangat banyak ya, sangat banyak alasannya. Jadi mereka sebut geologic chart atau ada yang sebut juga geologic column. Jadi suatu kolom geologis yang tadi itu. Ya. Dan harus kita sadari bahwa geologic column atau chart ini tidak eksis secara real di dunia ini. Ini tidak eksis secara real. Ya, karena menurut evolusi kan dunia kita ini kan sudah mengalami miliaran tahun. Lalu ada lapisan-lapisan. Dan yang menarik adalah coba saya ajak kita balik lagi ke sini deh ya. Nah, ini ya. Yang menarik adalah ada lapisan prekambrian yang boleh dibilang kosong. Di sini tidak ada fosil sama sekali. Lalu tiba-tiba habis prekambrian ada periode kambrian. Nah, di periode kambrian ini tiba-tiba ada banyak sekali fosil. Banyak sekali fosil ya.
Nah, ini yang sering disebut sebagai the Cambrian explosion of life. Nah, ini yang tidak bisa dijelaskan oleh kaum evolusionis juga sebenarnya. Ya. Nah, coba kalau Anda cek ya, Cambrian explosion of life atau ledakan kehidupan pada masa Kambrian menurut mereka. Jadi tidak ada kayak masa perantara. Ya, kalau menurut evolusi kan mestinya dari benda mati tiba-tiba ada kehidupan kan, pertama sederhana dulu kan. Sederhana lalu sedikit-sedikit gitu. Tapi di dalam bebatuan fosil tidak seperti itu. Ada lapisan batu yang memang tidak ada fosil sama sekali, boleh dibilang tidak ada fosil, itu yang disebut pre-Kambrian. Lalu tiba-tiba masuk ke Kambrian, itu langsung banyak sekali tipe kehidupan tercatat di dalam fosil, gitu. Dan langsung sudah kompleks ya, seperti yang kita lihat gambarnya di sini. Dan saya hanya ingin berkata, tidak ada maksudnya begini loh, hanya kalau dengan melihat gambarnya atau lain sebagainya, kita tidak bisa berkata misalnya yang di Kambrian ini kurang kompleks dibandingkan yang di yang paling atas ini, misalnya yang kayak kerang ini kan, yang kayak kerang-kerang ini ya. Apakah sudah pasti yang di atas ini lebih kompleks, lebih maju dibandingkan yang di Kambrian atau Ordovisian di sini yang paling bawah atau yang kedua atau bawah? Tidak ya, tidak ada argumen bahwa atau tidak jelas gitu bagi kita bahwa yang di bawah sini kurang kompleks dibandingkan yang makin atas. Enggak, sama sekali enggak ada ya. Jadi sekali muncul di periode Kambrian, ini fosil-fosil yang terlihat yang kita temukan itu sudah kompleks, sudah terbentuk penuh gitu kan. Dan itu adalah yang disebut, sekali lagi nanti kalau Anda mau cek ya, namanya Cambrian explosion of life atau ledakan kehidupan di zaman Kambrian menurut mereka. Ini kita ambil istilah mereka ya, zaman Kambrian dan lain sebagainya. Dan ya bagi kita nggak ada masalah itu ya, karena bagi kita lapisan batu pre-Kambrian adalah yang sebelum air bah gitu. Lalu lapisan batu yang Kambrian dan lain sebagainya di atasnya itu adalah setelah air bah. Itu adalah lapisan-lapisan yang muncul selama air bah gitu kita bilang ya. Oleh karena itu bagi kita nggak ada masalah. Tapi bagi evolusionis mereka sebenarnya bingung menjelaskan kenapa kehidupan seolah-olah timbul tiba-tiba gitu, di dalam batu-batu Kambrian di situ. Nah, tetapi seperti yang tadi poin yang kita buat adalah bahwa tidak ada di dunia semua lapisan ini terpampang dengan rapi gitu, itu nggak ada ya, nggak ada. Jadi ini adalah susunan hipotetis yang dibuat. Dalam lapangan mereka hanya akan menemukan beberapa lapisan saja di satu tempat hanya. Ya misalnya di Amerika Utara mereka menemukan ya beberapa lapisan ini ya. Lalu di tempat lain lagi di Eropa di suatu posisi mereka temukan lagi lapisan-lapisan yang mereka pasang lagi beberapa. Jadi intinya tabel ini tidak eksis secara real di satu tempat yang dimana evolusionis bisa menunjuk, oke, di satu tempat ini kita temukan dari pre-Kambrian, Kambrian, terus semuanya ada nih di sini sampai ke paling atas gitu. Nggak ada, itu nggak ada ya. Nggak ada lokasi seperti itu di dunia ini, nggak ada. Gitu. Paling-paling di suatu lokasi itu mereka temu suatu lapisan-lapisan, beberapa lapisan. Kemudian nanti dikombinasikan lagi di tempat lain beberapa lapisan, lalu semuanya dikombinasikan dari penemuan-penemuan di seluruh dunia yang mereka bikin secara hipotetis seperti ini, begitu. Oke. Dan oke, kita sini ya. Oke, kita di sini dan kita bilang bahwa geologic column atau chartnya tidak eksis secara real di dunia ini ya, tidak ada satu tempat pun di dunia yang mengandung semua strata yang diimajinasikan itu ya, melainkan strata-strata tersebut tersebar di seluruh dunia. Misalnya di Grand Canyon ini di Amerika ya, itu mereka bilang di Grand Canyon itu ada pre-Kambrian, kemudian ada yang mereka sebut Paleozoic di situ
ya Paleozoik. Lalu Mesozoik adanya di mereka temukan di Arizona Timur, begitu. Ya. Lalu ada lapisan tersier di New Mexico dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang malah cuma satu lapis di berbagai tempat. Lalu mereka hipotetiskan urutannya seperti itu, gitu. Dan lain-lain lagi ya. Nah, ternyata ya sains itu tidak serapi yang biasa diinginkan. Ingat, sains itu bukan matematika ya. Matematika itu ya bagian dari sains sebenarnya. Saya nggak bisa bilang sains itu bukan matematika. Maksud saya sains itu ada banyak jenis. Matematika itu pure logic ya, pure logic. Kita nggak usah ke lapangan pun bisa matematika gitu istilahnya lah ya. Kita nggak usah ke lapangan, kita duduk di kamar aja pakai secari kertas. Bahkan nggak usah kertas pun kita bisa bermatematika di kepala kita dari ujung sampai ujung kalau asal kita cukup bisa membayangkannya. Nah, tidak demikian dengan cabang-cabang sains yang lain seperti fisika, kimia dan sebagainya. Itu sudah mulai harus ada penerapannya, aplikasinya, real world ya. Apalagi seperti geologi dan lain sebagainya. Nah, ini benar-benar sudah lapangan gitu. Benar-benar sudah ke lapangan, dan di lapangan itu tidak serapi itu biasanya ya. Tidak serapi itu sesuai dengan hipotesis, dan ternyata banyak sekali kesulitan yang ditemukan terhadap hipotesis dari tabel geologik ini atau kolom geologik ini. Ada banyak sekali masalahnya ya. Misalnya, masalahnya adalah sering ditemukan strata yang lebih tua berada di atas yang lebih muda. Gitu. Jadi ini kan nggak masuk nih. Mestinya strata yang lebih tua itu pasti harus di bawah. Gitu dong. Ya benar dong, ya kan? Karena ya dia kan lebih tua, dia duluan ada, baru di atasnya kemudian ada bebatuan baru di situ. Misalnya, mereka menemukan di ini ya, sebentar. Oke, mereka menemukan di Glacier National Park ada strata Prekambrian yang katanya menurut mereka nih ya 1 miliar tahun yang lalu ya, karena Prekambrian ini yang belum ada kehidupan nih ceritanya. Yang kok adanya di atas strata Cretaceous 100 juta tahun lalu. Ya, jadi ini nggak masuk akal. Ya. Entah salah mereka, kan? Dan memang mereka salah sebenarnya, atau terjadi suatu hal yang ajaib di sini. Oke ya. Kemudian ada juga fosil-fosil yang ditemukan di strata yang lebih tua dari seharusnya. Ya, misalnya fosil burung, ya, karena menurut mereka burung itu kan sangat baru. Ditemukan di masa-masa ya Jurassic atau sebagainya ya, itu juga bermasalah bagi mereka ya. Cuman biasanya ketika masalah-masalah ini muncul tidak terlalu dipublikasikan, nomor satu. Lalu nomor dua, mereka mencoba mencari alasannya gitu ya. Lalu mereka bikin teori-teori kira-kira kenapa itu terjadi dan sebagainya ya. Kemudian masalah lain lagi untuk strata-strata ini adalah adanya fosil polistrata. Artinya suatu fosil yang menembus beberapa strata sekaligus gitu. Nah, ini menjadi masalah bagi mereka karena menurut mereka strata-strata batu ini kan terdepositkan selama waktu yang sangat lama ya, jutaan tahun bahkan ratusan juta tahun. Tetapi kalau misalnya ada fosil yang melewati beberapa strata sekaligus, berarti kan strata-strata ini terbentuk dengan sangat cepat begitu. Nah, masuklah kita di sini. Konsep alkitabiahnya dan sains yang benar adalah bahwa strata-strata ini bukanlah terbentuk melalui waktu yang begitu panjang. Justru dengan adanya fosil-fosil dan fosil indeks segala macam itu, kita menjadi tahu bahwa strata-strata ini masuk atau terbentuk pada waktu air bah Nuh dalam periode yang relatif cepat, dalam waktu kira-kira 1 tahun ya. Karena ingat, air bah Nuh terjadi selama kurang lebih 1 tahun. Nah, bagi kita, karena strata-strata ini terbentuk dengan sangat cepat, maka ada fosil yang menembus batasan strata, nggak ada masalah.
Nah, fosil yang menembus batasan strata yang disebut fosil polistrata, ini contohnya adalah pohon, biasanya pohon yang paling banyak karena pohon kan tinggi ya. Jadi ada pohon-pohon yang terawetkan dan berdiri melalui beberapa strata sekaligus. Ini ada di banyak tempat ya, di Perancis, Jerman, Inggris, Nova Scotia dan California dan seterusnya. Nah, ini contohnya di sini kan. Nah, ini disebut sebagai polystrate trees atau pohon-pohon polistrata. Jadi Anda bisa lihat contohnya seperti ini. Ada pohon-pohon dan biasanya terkuburnya itu tegak ya, tapi ada yang terbalik-terbalik seperti ini, di mana akarnya di atas. Dan ini menggambarkan bahwa pohon ini terangkat oleh ini ya. Kalau kita masih ingat di Indonesia kan pernah di awal 2000-an itu mengalami tsunami ya. Nah, pada saat terjadi air bah, itu tsunami besar-besaran ada di seluruh dunia. Dan kekuatan air dalam tsunami itu benar-benar sangat destruktif ya. Jangankan pohon segala macam ya, kayak rumah dan lain sebagainya, bangunan pun bisa rusak tentunya di situ. Nah, apalagi pohon, jadi pohon banyak tercabut dan lain sebagainya, dan terdepositkan dalam posisi yang terbalik dan lain sebagainya. Tapi Anda bisa lihat sesuai dengan ilustrasi gambar di sini, dia melewati beberapa strata yang kalau menurut evolusionis tiap-tiap strata di sini jutaan tahun gitu, kan nggak mungkin gitu, nggak mungkin ya. Mereka strata-strata ini terbentuk dengan relatif cepat sebenarnya. Nah, ini ada gambar ya. Kalau yang sebelah kiri ini kan ilustrasi saja, pakai ini ilustrasi. Tapi kalau di sebelah kanan ini semacam sketsa ya, sketsa real ya. Ada banyak fosil-fosil pohon polistrata di sini. Dan ini ada yang di sebelah kanan ini dari tempat namanya Saint Etienne di Prancis. Nah, ini di sandstone ya, coal measures sandstone katanya di sini. Nah, ini ada di sini ya. Nah, ini contoh. Ini fotonya benar nih ya, fotonya suatu pohon di sini ya, pohon yang melewati beberapa strata. Anda bisa lihat di sini. Ini kan kayak ada ini ya, ada garis strata di sini. Nah, ini kayak ini bebatu yang sudah berbeda ya. Anda bisa lihat di sini juga kayak ada pemisahan strata lagi. Nah, di sini juga ada pemisahan strata lagi di sini ya. Tapi pohon ini melewati semuanya. Dan ketika dibongkar ya baru ketahuan loh, ini melewati semua strata. Apakah pohon ini umurnya jutaan, ratusan juta tahun? Kan nggak mungkin. Ya. Dan nggak mungkin juga suatu pohon pelan-pelan jadi fosil seperti itu. Misalnya akarnya mati lalu atasnya masih hidup gitu kan nggak mungkin ya. Jadi ini adalah tantangan. Jadi mereka tidak bisa menjelaskan ini ya, kaum evolusionis tidak bisa menjelaskan ini. Ini adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa lapisan-lapisan batu ini terbentuk dengan cepat gitu. Dan ingat kita bilang pembuatan batu itu ada dua yang utama ya, yaitu batu yang dari sedimentary rocks namanya. Nah, ini yang terjadi pada waktu air bah. Ini batu-batu ini akan termasuk sedimentary ya. Sedimentary. Jadi mereka terdeposit pada saat air, gara-gara air ya. Jadi segala macam tanah dan pasir segala macam dan tertumpuk di situ di bawah, lalu dengan tekanan air yang tinggi lain sebagainya dia menjadi batu. Di situ ini namanya batu sedimentary. Nah, ada jenis batu yang lain. Jenis batu kedua adalah batu yang karena letusan gunung berapi. Jadi dari magma, ya, dari magma keluar dari bumi maka menjadi lava. Ya. Lalu lava itu akan mengeras itu menjadi batu. Nah, itu namanya batu lain lagi. Kalau nggak salah igneous atau ya. Jadi ada batu sedimentary, ada batu igneous. Lalu ada batu ketiga sebenarnya, batu metamorfosis ya. Tapi intinya ya batu ini yang dua utama adalah sedimentary dan igneous tadi itu. Nah, yang di sini adalah batu sedimentary di sini, dan itu bisa terbentuk dengan sangat cepat sebenarnya ya kalau ada suatu bencana dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini contoh lagi. Ini saya dapat dari internet tentunya ya. Ada orang di sini untuk memperlihatkan skalanya ya, bahwa ini pohon-pohon yang lumayan besar gitu ya.
lumayan besar, dan sekali lagi pohon-pohon ini sudah menjadi fosil, ya, sudah membatu, tapi melewati beberapa strata di sini. Kita bisa melihat garis-garis stratanya di sini, ya. Lapisan-lapisan batu yang terbentuk dengan cepat, dan pohon-pohon ini terperangkap di dalamnya. Oke. Bahkan Ensiklopedia Britannica pun ya mencatat seperti ini, ya. Mereka bilang para ahli geologi sedang berargumen dalam lingkaran. Suksesi organisme telah ditentukan berdasarkan studi sisa-sisa mereka yang terpatri dalam bebatuan, ya. Sedangkan umur relatif dari bebatuan ditentukan berdasarkan sisa-sisa organisme yang terkandung di dalamnya. Jadi ya itu yang kita bilang tadi, bahwa untuk mengetahui masalah makhluk hidup fosilnya, kita bilang oke, kita lihat batunya, gitu. Tapi untuk batunya seperti apa, kita lihat fosilnya lagi, gitu. Jadi sebenarnya yang mana bisa jadi pegangan, karena mereka saling membutuhkan. Ya, untuk mengetahui umur fosil, lihat dulu ini batu apa. Tapi saya tahu ini batu apa dari fosilnya, katanya. Loh, yang mana duluan nih? Ya nggak ada. Yang duluan adalah asumsi mereka, asumsi evolusionis mereka. Ya. Dan Ensiklopedia Britannica saja sudah tahu bahwa ada masalah ini, gitu. Hanya karena, dan banyak ilmuwan tahu ada masalah ini sebenarnya, ya. Mereka banyak tahu akan masalah ini. Jadi saya sering mendapatkan bahwa para evolusionis itu bukan tidak tahu bahwa teori mereka itu banyak masalah sebenarnya. Ya, cuman satu-satunya istilahnya defense mereka, satu-satunya pembenaran mereka adalah mereka merasa alternatifnya lebih tidak bisa diterima lagi, gitu. Dan alternatifnya apa? Alternatifnya adalah ada Allah, gitu. Dan bagi mereka lebih mau berpegang kepada teori evolusi yang meniadakan Allah, walaupun ada banyak lobang, walaupun ada begitu banyak masalah dan kontradiksi lain sebagainya. Ya mereka hanya beriman saja bahwa suatu hari itu akan diselesaikan, suatu hari semua kontradiksi itu akan hilang, ya. Ini iman buta mereka, karena mereka tidak mau menerima alternatifnya. Alternatifnya adalah bahwa dunia ini diciptakan, ya berarti harus ada pencipta, gitu. Dan bagi mereka itu suatu hal yang lebih sulit diterima lagi, gitu, ya. Ya, jadi kita bisa melihat ada suatu mental block di situ, ya, di mana mereka tidak mau memikirkan kemungkinan alternatif itu, begitu. Oke. Nah, kita bilang sebaliknya ada cukup banyak, ya, indikasi bahwa binatang-binatang yang terpatri di dalam fosil-fosil itu, yaitu dinosaurus dan sebagainya, itu hidup bersama dengan manusia. Nah, tentu itu cocok dengan Alkitab, karena Alkitab mengajarkan bahwa binatang diciptakan pada hari kelima dan hari keenam, ya. Binatang laut dan binatang yang terbang diciptakan pada hari kelima, binatang darat diciptakan pada hari keenam, manusia juga diciptakan pada hari keenam. Sehingga sebenarnya manusia dengan dinosaurus itu, ya, satu zaman. Kalau dinosaurus darat, gitu kan, diciptakan pada hari yang sama, ya. Kalau binatang laut pun hanya beda satu hari saja. Oleh karena itu manusia dan dinosaurus hidup bersama, kita bilang. Nah, tentu ini ditolak mentah-mentah oleh evolusionis, karena kalau sampai bisa terbukti bahwa manusia itu hidup bersama dengan dinosaurus, maka buyarlah semua teori mereka. Buyar total semua, gitu, ya. Nah, tetapi bagaimana dengan buktinya? Contohnya, ya, di sebuah kuil di Khmer, ya. Khmer itu di Kamboja, sorry. Ya. Jadi sebuah kuil di sana ada, jadi di kuil-kuil itu ada banyak memahat binatang-binatang. Nah, salah satu binatang yang dipahat di kuil ini adalah binatang yang seperti ini. Ya. Nah, ini binatang apa? Gitu. Tidak ada binatang yang hidup sekarang yang menyerupai ini. Nah, ini sengaja saya kasih gambar di sini untuk kasih skala, ya. Skala ini tangan orang. Jadi ya ini gambarnya lumayan besar, ya, artinya ya lebih besar dari tangan manusia lah, gitu, atau lebih besar sedikit. Tetapi kalau kita lihat ini tidak menyerupai binatang apapun sekarang, tapi menyerupai dinosaurus tertentu, ya. Jadi ada dinosaurus yang
di pundaknya itu ada seperti ini yang kita sebut sebagai Stegosaurus misalnya, atau sesuatu yang mirip dengan itu, ya, Stegosaurus. Dan bahwa orang-orang di kuil Khmer bisa memahat ini, berarti mereka pernah lihat ini. Ingat pada zaman itu, ini kuil yang sudah ratusan tahun yang lalu, ya, dari ratusan tahun yang lalu. Ini bukan kuil yang baru, ya. Pahatan ini juga sudah dari ratusan tahun yang lalu. Waktu zaman itu mereka belum menemukan fosil dan sebagainya. Jadi mereka, satu-satunya cara mereka bisa membuat binatang ini adalah kalau memang mereka pernah lihat begitu. Dan bahwa dari ratusan tahun yang lalu, ya, atau bahkan ya kita nggak tahu lah ya, ribuan tahun atau apa begitu, mereka masih bisa melihat barang ini, ya berarti manusia dengan dinosaurus itu pernah hidup bersama. Gitu. Oke, lalu ini juga, nah di gua-gua ini di Amerika ya, di Amerika ada suku Indian Anasazi, dan mereka punya art atau lukisan-lukisan. Jadi mereka ada di gua-gua mereka bikin lukisan kalau mereka berburu, ya mereka berburu bison, ada gambar bison. Mereka berburu yang lain lagi ada gambarnya. Lalu ada satu gambar binatang yang mereka buru itu seperti ini gitu. Dan ini juga tidak mirip dengan binatang apapun hari ini, tapi ini adalah mirip dengan Apatosaurus. Apatosaurus, ya. Jadi ya ini adalah gambaran lain bahwa mereka kenal dengan binatang ini. Ini batu-batu Ika yang juga dari ratusan tahun yang lalu. Jadi ini bukan bikinan baru-baru. Di mana mereka ada menggambar yang seperti Apatosaurus di sini. Anda lihat nih gambarnya satu ini. Yang ini seperti T-Rex, ya. Yang ini seperti Stegosaurus. Nah, banyak sekali orang merasa bahwa ini adalah penipuan. Jadi mereka bilang, enggak, ini pasti bikin modern ini katanya ya. Ini pasti bikin modern karena ada Triceratops di bawah sini, ada Stegosaurus, ada T-Rex, ada Apatosaurus dan sebagainya. Tapi ya ini ya oke lah. Ini Anda kalau tertarik, Anda boleh search di internet, namanya batu-batu Ika. Ini juga menarik sekali di sini ya. Ada patung-patung dinosaurus yang ditemukan di Meksiko yang diperkirakan sudah dari ratusan tahun yang lalu juga. Ya, dan tentu ada berbagai legenda ya, berbagai legenda tentang naga dan sebagainya. Baik di Eropa, di Cina dan sebagainya. Nah, ini binatang-binatang yang dilegendakan sebagai naga ini bisa jadi memang adalah dinosaurus. Dalam Alkitab sendiri kita tahu ada kitab Ayub. Kitab Ayub ya, kitab Ayub ada berbicara mengenai Behemoth yang kemungkinan adalah sejenis Apatosaurus atau Brontosaurus ya. Kemudian ada Leviathan yang bisa jadi adalah yang dianggap naga dari zaman dulu gitu. Oke, baik, ada pertanyaan sampai di situ mengenai geologi kolum? Kalau tidak, kita istirahat sebentar. Saya akan masuk pada topik kedua kita, yaitu bagaimana dengan pengukuran radiometri. Ya, oke, kita istirahat sebentar. Rekamannya. Oke, tadi kita bicara mengenai bahwa untuk menentukan umur suatu fosil mereka tidak menguji tulangnya biasanya. Mereka tidak menguji tulangnya biasanya ya. Tetapi bisakah suatu tulang itu diuji sebenarnya? Sebenarnya bisa, dan mereka lakukan itu untuk kasus-kasus yang lain, misalnya bukan fosil ya. Misalnya mereka ketemu kuburan mumi misalnya. Mumi ya, misalnya mumi kan bukan fosil ya. Mumi dari Mesir yang sudah kuno, atau pokoknya hal-hal yang ditemukan arkeologi dan sebagainya, itu bisa diuji dengan apa yang disebut sebagai radiometric dating. Gitu, radiometric dating. Nah, dan ini juga sering menjadi momok bagi orang Kristen dan menjadi senjata yang sering dipakai oleh kaum evolusionis. Mereka sering berkata, lihat, menurut radiometric dating ya, batu ini sekian juta tahun yang lalu dan sebagainya. Nah, walaupun mereka tidak melakukan itu sering-sering, tapi kadang-kadang mereka ada lakukan radiometric dating
Dan kita perlu memahami bagaimana cara kerjanya, dan apakah benar ini bertentangan dengan iman kita. Sebenarnya enggak, sama sekali enggak gitu ya. Karena kita akan lihat ya, kita akan lihat. Nah, sekarang radiometric dating dulu ya. Dating ini kan dari kata date ya. Date artinya tanggal atau umur ya. Jadi penanggalan atau pencarian umur berdasarkan radiometri. Radiometri berarti pengukuran radiasi. Cara kerjanya gimana? Pertama kita harus paham dulu apa sih yang dimaksud dengan radioaktif. Nah, ini sering kita dengar. Tapi kalau orang yang awam kadang-kadang dia bingung apa sih maksudnya sesuatu itu radioaktif gitu kan. Ada barang yang radioaktif, dia biasanya kita hanya tahu itu bahaya. Sebenarnya begini, radioactivity atau radioaktif itu adalah suatu atom ya, suatu atom yang tidak stabil sebenarnya. Jadi suatu atom disebut radioaktif kalau dia tidak stabil. Nah, dan dia tidak stabil karena memiliki jumlah inti yang lebih dari seharusnya. Nah, kita harus balik lagi ke teori tentang atom di sini ya. Nah, jadi ingat-ingat lagi pelajaran kimia kita dulu. Dan atom itu terdiri dari 3 komponen utama secara makronya, yaitu ada proton yang positif ya, ada neutron yang netral, kemudian ada elektron yang negatif gitu kan. Dan elektron itu kayak kulitnya. Jadi elektron itu kecil sekali. Anda bisa bayangkan elektron itu seperti memutari inti. Jadi inti itu kayak matahari, elektron itu kayak planetnya gitu ya. Nah, inti atom itu disebut nukleus atom. Itu terdiri dari proton dan neutron ya, proton dan neutron. Proton dan neutron ini hampir sama ininya, beratnya kira-kira hampir sama beratnya, bahkan ya hampir sama. Dan suatu atom itu didefinisikan berdasarkan jumlah proton. Ya. Jadi masih ingat tabel kimia di sini ya? Coba ini saya ingat dulu. Ups, bentar. Salah. Oke, coba kita lihat sini ya, ya. Ini kita sebut sebagai periodic table. Periodic table of elements di sini. Ya, mungkin ini tidak asing lagi mestinya bagi kita. Kalau asing bagi Anda, mungkin harus ini ya. Nah, oke, mungkin kita harus lebih. Bentar ya. Cara yang lebih cakep image-nya. Nah, ini aja deh. Oke. Ya, nih ambil contohnya ya. Ups. Ini dia maunya selalu yang berbayar nih. Repot juga ya. Kok ya udah ini Adobe sih. Oke. Nah, ini aja deh. Nah, ini ya. Oke, jadi dalam periodic table ini
kita lihat yang pertama adalah hidrogen. Hidrogen itu dikasih angka 1, ini adalah protonnya. Oke. Nah, 1 dan lalu di sampingnya ada 1,008, ini adalah beratnya. Jadi berat itu adalah proton plus neutron. Jadi protonnya 1, proton plus neutronnya 1, berarti dia nggak ada neutron. Neutronnya 0. Ya, jadi proton 1. Nah, jadi hidrogen itu sederhana. Jadi di dalam inti atomnya hanya ada 1 proton. Tapi helium itu 2, protonnya 2. Ya, protonnya 2. Tapi beratnya 4, berarti neutronnya 2 gitu. Nah, ini saya harap masih ingat ya di pelajaran kimia dulu. Dan seterusnya. Yang menentukan suatu elemen itu apa, elemen apa, itu adalah jumlah proton. Kalau jumlah protonnya berubah, berarti dia berubah elemen. Gitu. Nah, jadi kalau ada 3 proton, dia litium. Nah, tapi perhatikan, litium 3 beratnya 6,9. 6,9 itu kita anggap 7 lah. Ya. Berarti neutronnya ada 4 di sini. Karena rupanya semakin banyak proton, dia perlu ada neutron untuk menyeimbangkan. Gitu ya, untuk menyeimbangkan. Kalau tidak, dia tidak stabil. Gitu. Kenapa demikian? Karena begini, Anda bisa bayangkan, proton ini kan positif semua. Ininya, kemagnetannya positif gitu ya. Jadi, proton itu ada positif, semua itu ada di inti atom itu. Dan positif dengan positif kan mestinya dia mau apa? Mau pecah dia mau saling mendorong gitu kan, dia saling mau menjauh gitu. Sama seperti magnet kutub, kalau magnetnya sama dia akan mendorong, menjauh satu dengan yang lain. Jadi dia perlu ada neutron supaya stabil, karena jadi ada ikatan gravitasinya, ikatan di dalam inti atomnya lebih besar daripada penolakan positif dengan positif neutron. Ya. Kalau neutronnya kurang, dia akan tidak stabil di situ. Atau protonnya lebih juga dia nggak stabil. Ya. Jadi berilium ya 4, beratnya 9, berarti neutronnya ada 5 dan sebagainya, dan seterusnya. Ya. Oke, ini adalah intinya di sini. Jadi yang terjadi, suatu atom yang radioaktif memiliki jumlah inti lebih dari seharusnya. Jadi dia kebanyakan neutron gitu. Neutronnya lebih dari yang seharusnya, sehingga dia tidak stabil. Ya. Maka dia akan melepaskan sebagian intinya atau elektronnya untuk mencapai kestabilan. Nah, jadi dalam proses pelepasan inilah terjadi suatu pelepasan emisi radioaktif. Gitu. Proses menjadi bentuk yang lebih stabil ini disebut decay atau peluruhan. Jadi dia meluruh. Inti selnya meluruh, dan ketika dia meluruh ini dia menembakkan sesuatu keluar supaya dia menjadi lebih stabil. Nah, yang ditembakkan keluar ini ada 3 macam. Jadi radiasi itu ada 3 macam. Ya. Alfa, beta, dan gamma. Kalau masih ingat di kimia kita dulu atau di fisika juga ada. Ya. Radiasi alfa itu dia menembakkan 2 proton dan 2 neutron. Jadi mirip dengan intinya helium, dia tembakkan keluar. Jadi itu berat. Itu radiasi berat, dan itu sangat merusak. Kalau kita dekat dengan barang seperti itu akan merusak sel-sel kita. Cuman keuntungannya bagi kita, radiasi yang berat ini jarak tempuhnya pendek. Jarak tempuhnya pendek dan gampang diblok kalau kita pakai baju anti radiasi. Tipe kedua, beta, adalah radiasi yang dia menembakkan elektron. Ya, menembakkan elektron. Nah, ini lebih jauh jangkauannya, tapi tidak seberbahaya yang tadi alfa. Jadi bahayanya menengah saja. Ya. Nah, yang ketiga adalah yang paling ini, dia menembakkan energi saja, gamma namanya. Ya, jadi menembakkan energi itu paling jauh, tapi juga paling kecil bahayanya bagi kita. Ya, nah, contoh-contoh yang terkenal adalah misalnya karbon 14 akan meluruh menjadi nitrogen 14. Nah, ini nanti kita bahas.
uranium menjadi plumbum, potasium menjadi argon. Ini contoh-contoh saja, ada banyak ya. Waktu yang diperlukan bagi setengah dari sejumlah atom yang tidak stabil untuk berubah menjadi bentuk stabil, mereka disebut half-life. Half-life atau waktu paruh ya. Nah, ini contoh, ini gambaran ilustrasinya. Jadi ini elemen parent atau aslinya seperti ini, dia radioaktif. Radioaktif berarti dia tidak stabil. Lalu supaya dia menjadi stabil, dia memecah. Jadi ada yang ditendang keluar. Nah, dalam kasus ini dia tendang 2 proton, 2 neutron di sini. Ini yang saya sebut tadi radiasi alfa. Nah, ini kan lumayan berat nih. Lumayan berat, jadi kalau kena ke kita, ya kalau cuma 1 nggak apa-apa, gampang. Ini kan kecil, ini nggak bisa dilihat mata ya. Partikel atom ini nggak bisa dilihat mata. Tapi kalau lumayan banyak kena ke kita, itu merusak sel kita. Merusak sel kita bisa mati, sel kita bisa jadi kanker yang pernah kita bahas ya, karsinogen dan sebagainya. Tapi dia menjadi lebih stabil di sini. Jadi melepaskan sebagian menjadi lebih stabil. Sini ada yang melepaskan alfa di sini, ada yang melepaskan beta, itu elektron saja, ada yang melepaskan gamma. Oke, nah contoh yang uranium itu U ya, U. Nah, U itu coba saya ajak kita lihat ini lagi. Uranium, nah di sini. Uranium, lihat di sini. Uranium itu aslinya adalah 92. Kemudian ini berapa sih? 238. Nah, 238. Jadi uranium itu memang sudah radioaktif dari sananya. Artinya tidak ada bentuk uranium yang tidak radioaktif gitu. Makanya uranium itu adalah suatu zat yang dari sananya memang sudah radioaktif. Ya, dia tidak stabil dari sananya gitu ya. Nah, jadi uranium 238. Nah, makanya inilah yang dipakai dalam pembuatan senjata nuklir dan lain sebagainya ya. Nah, lalu waktu paruhnya adalah 4,5 kali berapa nih? 10⁻⁹ itu 1 miliar ya. 1 miliar ya. Jadi 4,5 miliar tahun ya. Dalam 4,5 miliar tahun, setengah dari uranium 238 akan berubah menjadi uranium 234. Dan jadi ini tahapan-tahapannya. Uranium 234 dalam 25.000 tahun berubah menjadi thorium 230. Ya, dalam thorium 230 dalam 7.500 tahun menjadi ini. Radium 226. Radium 226 dalam 1.600 tahun menjadi ini. Ya, radon 222 yang dalam 3,8 hari menjadi plumbum 210. Dalam 22 tahun menjadi polonium 210 dan dalam 138 hari menjadi plumbum 206. Nah, ini sudah stabil. Plumbum 206 nggak akan tidak radioaktif lagi, tidak akan berubah jadi apa-apa. Nah, jadi dalam proses ini ya setengahnya, jadi misalnya gini, kalau ada 1 kilo uranium ya, dalam kurang lebih 4,5 miliar tahun, setengahnya akan berubah sudah menjadi plumbum. Plumbum itu timah ya. Jadi itu disebut waktu paruhnya. Ya. Nah, tentu karena dunia kita ini belum 4,5 miliar tahun, ya, dan sudah pasti belum 4,5 miliar tahun. Anda bertanya, dari mana kita bisa tahu ini kan 4,5 miliar tahun? Kita tahu karena kita bisa hitung. Gitu. Kita nggak perlu sampai 4,5 miliar tahun, tapi kita bisa hitung lajunya. Ya. Artinya radiasi ini sebenarnya lumayan pelan, ya, tapi karena dia sangat berat, maka tetap termasuk berbahaya. Oke, nah, ini yang uranium menjadi plumbum, gitu ya.
Nah, kembali ke sini. Jadi begini. Kita bilang prinsipnya utamanya adalah kalau kita bisa mengukur, kalau misalnya kita tahu di uranium ini awalnya ada 1 kilo. Lalu kalau tinggal setengah kilo berarti sudah lewat 4,5 miliar tahun. Kalau sudah tinggal seperempat, karena dia kan separuh-separuh terus, separuh ya. Nah, jadi kalau 1 kilo dalam 4,5 miliar tahun jadi setengah kilo. Karena setengahnya udah berubah. Nah, kemudian yang setengah kilo ini dalam 4,5 miliar tahun lagi berkurang setengah lagi, jadi tinggal seperempat. Begitu. Jadi itu bukan habis semua, tidak. Ya, karena rupanya semakin banyak suatu materi radioaktif, semakin ya mereka kayak mungkin saling saling mempengaruhi gitu. Jadi begitu turun jadi setengah kilo, maka dibutuhkan 4,5 miliar tahun untuk turun setengah lagi. Jadi seperempat begitu. Dan dibutuhkan 4,5 miliar tahun lagi untuk menjadi 1/8 dan sebagainya. Tapi kita tidak perlu sampai segitu. Ya, misalnya 1 kilo, lalu sisa sekarang 99,9%. Jadi sudah ada 0,1% yang berubah menjadi plumbum misalnya. Kita tetap bisa menghitung itu, tetap bisa menghitung ya. Jadi dari lajunya di situ kita tetap bisa hitung, oh ini sudah sekian lama. Begitu. Nah, itu prinsipnya. Ya, prinsipnya. Bagaimana mereka menghitung ini. Sekarang coba kita lihat yang karbon 14. Ya, karbon 14. Nah, karbon itu aslinya itu 6 proton, 6 neutron. Jadi yang benarnya itu bentuk stabilnya adalah karbon 12. Kita lihat sini. 6 proton, 6 neutron, karbon 12, ya. Nah, kadang-kadang ada variasi, ada yang disebut karbon 13. Jadi dia ketambahan 1 neutron gitu. Tapi itu tetap stabil ya. Nah, yang tidak stabil adalah karbon 14 di sini. Karbon 14 dia kelebihan 2 neutron. Jadi menjadi tidak stabil dia. Menjadi tidak stabil ya. Nah, karbon 14 itu bisa terjadi karena apa? Karbon 14 itu terjadinya di atmosfer di sana, di udara sana. Yaitu ketika karbon di atmosfer kita kena radiasi matahari, ada sebagian karbon 12 berubah menjadi karbon 14 di situ. Jadi itu penting ya. Karbon 14 itu terjadinya di atmosfer, dia berubah, ada karbon yang berubah menjadi karbon 14. Dan jumlahnya sangat-sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit ya. Jangan dipikir banyak, sedikit ya. Kebanyakan mayoritas karbon tetap karbon 12. Oke. Nah, karbon 14 ini tidak stabil, dia akan berubah. Nah, ini ada gambar di sebelah kiri atas di sini. Dia akan membuat suatu radiasi beta. Jadi dia akan melepaskan elektron. Ini tidak seberbahaya yang tadi ya, seperti uranium. Uranium itu sangat berbahaya. Tapi ini tidak terlalu bahaya sebenarnya. Dia melepaskan elektron ya, beta, jadi radiasi beta, sehingga karbon 14-nya akan berubah menjadi nitrogen 14. Nah, ini masuk akal ya. Nitrogen itu kan protonnya 7 ya. Neutronnya 7. Jadi proton 7, neutron 7, jadi nitrogen 14. Itu stabil. Dan itu karena salah satu neutronnya melepaskan elektron. Jadi ingat, neutron itu kan netral, tapi dihilangkan negatif, dia jadi positif. Jadi salah satu neutronnya berubah menjadi proton intinya lah. Begitu. Nah. Oke, nah ya. Nah, di sini karbon 14 itu ditemukan di atmosfer, yaitu ketika radiasi kosmik menghantam atom nitrogen. Dan C14 ini akan perlahan-lahan berubah kembali menjadi nitrogen gitu ya. Waktu paruh C14 itu sekitar 5.730 tahun. Jadi jauh-jauh lebih pendek daripada yang tadi uranium itu, yang waktu paruhnya bahkan hitungannya miliaran tahun sih. Ya. Nah, yang menarik adalah karbon 14 bisa dipakai untuk menghitung umur makhluk hidup.
atau apapun yang ada hubungan dengan makhluk hidup. Mengapa? Karena atom karbon adalah esensi dasar kehidupan. Seluruh makhluk hidup pasti ada memiliki C14. Dari mana? Dari nafas kita, ya kan? Kemudian dari makanan kita dan lain sebagainya. Ingat bahwa tumbuh-tumbuhan mengisap karbon dioksida dari udara. Nah, sebagian karbon dioksida yang diserapnya dari udara, sebagian kecilnya itu karbon 14. Lalu dia pakai untuk membangun struktur tumbuhan itu. Lalu tumbuhan itu mati, maka ada karbon 14-nya, bisa kita hitung. Tumbuhan itu dimakan oleh binatang dan oleh manusia. Jadi manusia dan binatang juga punya karbon 14. Dan kita juga makan binatang yang ada karbon 14. Jadi semua makhluk hidup punya karbon 14 dalam jumlah yang kecil. Nah, begitu makhluk hidup ini mati, maka dia tidak lagi mengasup karbon 14. Ya kan? Selama dia masih hidup, dia terus mengkonsumsi baik itu udara, baik itu tumbuhan ataupun binatang lain. Dia terus mengkonsumsi karbon 14. Jadi jumlah karbon 14-nya stabil. Tapi begitu suatu makhluk hidup mati, maka dia tidak lagi menambah karbon 14. Tapi karbon 14 yang ada pada dia mulai meluruh tadi, decay menjadi nitrogen 14. Gitu. Ya, sehingga secara teoritis kita bisa menghitung, oke, sekarang tinggal berapa nih karbon 14-nya? Tinggal berapa karbon 14-nya, maka kita bisa menghitung di situ. Kalau misalnya tinggal separuh, ya berarti sudah berlangsung 5.730 tahun. Karena itu waktu paruhnya. Nah, kalau tinggal seperempat misalnya, kita temukan suatu tulang, karbon 14-nya tinggal seperempat dari normal yang ada gitu kan. Yang dibandingkan misalnya kalau misalnya seseorang langsung mati nih saat ini, langsung dites karbon 14-nya, itu menjadi baseline atau standar. Lalu kita cek lagi suatu tulang yang sudah sangat tua, ya misalnya gitu kan. Lalu kita bilang, kita temukan tulang ini tinggal setengah karbon 14-nya dibandingkan dengan yang baru mati itu, maka kita bilang tulang ini sudah 5.730 tahun contohnya, karena itu waktu paruhnya. Teoritisnya gitu. Dan kalau kita temukan tinggal seperempat gitu, berarti sudah 2 kali waktu paruh, ya kan? Berarti sudah 10.000, 11.000-an, 11.000 berapa? 11.460 tahun, tinggal dikali 2 waktu paruhnya. Gitu. Kalau tinggal 1/8, ya tinggal dikali 3. Gitu. Ya, jadi itu adalah cara kita menghitung ya waktu paruh dari karbon 14 dan umur sesuatu di sini. Oke, jadi penghitungan karbon 14 didasarkan pada asumsi bahwa setelah meninggal suatu makhluk tidak lagi mendapat input C14. Dan dari waktu paruhnya yang pendek, C14 tidak dapat dipakai untuk mengukur sesuatu yang lebih tua dari 50.000 tahun, atau ada yang bilang 50.000, ada yang bilang 60.000, oke lah. Ya, jadi tidak dapat dipakai untuk mengukur sesuatu yang lebih tua dari 50.000 tahun atau 60.000 gitu. Itu maksimumnya. Mengapa? Karena waktu paruhnya pendek. Ya, misalnya kita ambil sajalah untuk gampang hitungnya, anggap aja 5.000 waktu paruhnya. Sebenarnya 5.730 ya, 5.000. Jadi kalau 50.000 tahun berarti sudah berapa kali cycle? Sudah 10 kali cycle. 10 kali cycle itu berarti berapa? 2/10 sudah. 2/10 itu 1024. Seper 1024. Jadi ingat, jumlah karbon 14 di dalam tubuh kita saja sudah sangat sedikit. Tapi kalau kita mau menghitung sesuatu itu umurnya 50.000 tahun, berarti karbon 14-nya tinggal 1/1000-nya. 1/1000-nya. Itu adalah jumlah yang sangat kecil. Jadi di bawah itu sudah tidak terdeteksi oleh alat-alat kita. Oleh karena itu, untuk apapun yang di atas 50.000, 60.000 atau 70.000 tahun, mestinya tidak ada lagi bisa terdeteksi karbon 14. Ya, apapun yang makhluk hidup atau sisa makhluk hidup yang di atas 50.000 atau 60.000 tahun itu. Tidak lagi terdeteksi karbon 14-nya mestinya. Ya. Nah, jadi secara teoritis ini bagus sekali, bisa kita pakai gitu. Nah, tetapi kita harus paham, selalu ada asumsinya, ya, selalu ada asumsinya.
Contoh asumsi yang harus benar agar C14 akurat adalah bahwa formasi C14 di atmosfer harus konstan. Artinya gini, di sepanjang sejarah dunia ini, jumlah C14 di udara harus lumayan sama gitu. Harus lumayan sama. Karena kalau misalnya katakanlah nih ya, 1000 tahun yang lalu C14-nya jauh lebih banyak daripada hari ini atau jauh lebih sedikit, itu akan mengacaukan perhitungan gitu. Karena baseline-nya berubah jadinya. Ya kan? Nah, paham ya? Jadi misalnya gini, kan kita baseline-nya itu kita ukur hari ini gitu. Hari ini kalau ada orang mati saat ini juga, karbon 14-nya berapa nih kadarnya dalam tulangnya misalnya. Nah, itu menjadi baseline kita. Berarti karena itu yang baru meninggal, baru mati. Tapi kalau misalnya 1000 tahun yang lalu, sekali lagi saya katakan contohnya ya, jumlah karbon 14 di udara itu lebih banyak dari sekarang, maka dia akan terlihat seperti lebih muda begitu. Karena mestinya sudah hilang separuh misalnya, tinggal separuh. Ya, tapi karena dia mulainya lebih tinggi dan kita nggak tahu itu, ya, maka kita seolah-olah bagi kita, ya, ini kalian paham nggak ya? Coba saya ini deh, saya bikin ini ya. Misalnya gini, ya. Ini level C14 hari ini. Ini hari ini ya. Hari ini. Ini level C14 sekian. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang mati, lalu dicek karbon 14-nya, ya udah segini. Lalu kalau misalnya ada tulang, ya, tulang. Sorry ya, agak jelek gambarnya. Ada tulang, lalu kadar C14-nya, ya, misalnya ya katakanlah masih 75%. 75% dari sini ya. Berarti baru berkurang berapa? 25%. Berkurang 20% ya. Maka sesuai perhitungan, ya ini bisa kita hitung gitu. Bisa kita hitung. Ini karena kadarnya kan katakanlah half time-nya kan 5.730 tahun ya. Ini half life itu lambda ya. Di ini ya, di dalam notasi ilmiahnya ya, half time atau waktu paruhnya 5.730 tahun. Ya. Maka dalam waktu 5.730 tahun ini ya C14-nya mestinya berkurang setengah. Jadi kalau berkurang 25%, berarti gimana tuh? Nah, itu ada hitungannya, gitu ya, ada hitungannya. Dan tetapi kalau misalnya ya dulu misalnya ya pada waktu si pemilik tulang ini mati kapanpun itu ya, sebenarnya level karbon 14 itu 50% di atas hari ini ya, jadi 150% kadar C14 nih ya, kadar C14 ya 150%, maka akan terjadi bias begitu, terjadi bias karena kita kira C14-nya baru hilang 25%. Realnya dia sebenarnya sudah hilang berapa? 50%. Jadi dalam perhitungan kita akan anggap dia baru katakanlah 2000 tahun mungkin ya, contohnya ya, baru 2000 tahun. Realnya dia sudah 5000 tahun, 5730 tahun. Kalau C14 di masa lalu lebih tinggi. Dan masalah sebaliknya akan muncul kalau di masa lalu C14 itu lebih rendah jumlahnya. Misalnya
Zaman dulu C14 itu hanya 80% dari yang sekarang. Ya, dari yang sekarang. Maka sebenarnya penurunannya baru berapa? Baru 5%. Penurunannya baru 5%. Dari 80 menjadi 75. Ya, atau kalau 5% dari 80 ya sekian lah, seper 16 gitu ya. Sedangkan kita kira penurunannya sudah 25%. Maka itu juga akan mengacaukan. Jadi akan terlihat lebih tua. Ya. Jadi kalau misalnya C14 di masa lampau lebih banyak, maka hasil kita akan terlihat lebih muda dari seharusnya. Realnya lebih tua, ya, realnya lebih tua. Ya, lebih tua, ya, lebih tua. Tapi kalau sebaliknya C14 di masa lalu lebih sedikit daripada sekarang, maka hasil yang kita dapat juga bias, realnya lebih muda. Ya, lebih muda. Oke ya, jadi itu akan kita bahas nanti. Sekarang balik lagi ke sini. Sini ya. Oke, jadi asumsi jadi dalam pengukuran seperti ini kita selalu ada asumsinya. Ada asumsinya ya. Formasi C14 di atmosfer harus konstan. Kemudian juga di seluruh dunia harus sama. Jadi akan lucu kalau misalnya ternyata C14 di Asia lebih banyak daripada di Eropa dan lain sebagainya ya. Apakah ada pengaruh apa misalnya gitu ya. Kemudian rasio C14 di tubuh seluruh makhluk hidup harus kita anggap sama ya. Dan tidak ada kontaminasi C14 baru atas suatu spesimen kuno. Tidak ada tambahan C14 dan juga tidak ada proses kehilangan C14 kecuali melalui decay tadi itu. Bukan karena hilang karena hal-hal lain gitu. Ya. Dan ternyata ada hal-hal yang dapat mempengaruhi pembentukan C14. Contohnya melemahnya medan magnet bumi. Nah, kenapa melemahnya medan magnet bumi mempengaruhi? Karena ingat, tadi C14 itu terjadi di udara karena kena radiasi. Tapi kalau medan magnet bumi, jadi bumi ini punya medan magnet, kalau medan magnet bumi makin kuat, berarti radiasi yang kena makin kecil, maka pembentukan C14 berkurang sebenarnya. Sama, polusi udara dari gunung berapi. Polusi udara juga dia akan menimbulkan suatu kayak kanopi debu yang akan menghalangi radiasi, juga akan membuat pembentukan C14 berkurang ya. Perubahan aktivitas matahari berarti radiasinya bisa bertambah, bisa berkurang ya. Kejadian-kejadian di galaksi seperti supernova juga bisa menambahkan atau mengurangi radiasi. Dan juga meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi ya. Dan C14 terutama rentan untuk salah jika organisme yang bersangkutan mendapatkan C14 di tanah selain dari udara. Jadi dia dapat dari tanah juga ya. Contohnya, kulit anjing laut yang segar pernah ditanggali umurnya 1.300 tahun, padahal dia baru mati gitu. Berarti kan sudah salah begitu. Nah, sebenarnya dalam semua ini kan harus ada kalibrasi sebenarnya. Nah, sebenarnya itu kalibrasi ya. Bahkan ada moluska yang masih hidup nih, belum mati bahkan. Ya, itu dianggap berumur 2.300 tahun. Sekali lagi itu karena C14 yang didapatkan di dalam dirinya lebih kecil dari yang diperkirakan gitu. Tumbuhan yang hidup dekat mata air di date berumur 17.300 tahun. Dan ini juga masuk akal karena di dekat mata air, jadi airnya mengerosikan sebagian C14-nya, ada yang hilang bukan karena decay. Ya, jadi akhirnya munculnya sepertinya sangat tua. Nah, kita bilang pemeriksaan C14 justru saat ini sangat melawan teori evolusi. Ya. Justru kita jangan takut dengan pemeriksaan C14, karena C14 tidak mungkin tersisa pada sampel yang sudah jutaan tahun. Maksimum C14 sudah akan habis total dalam waktu, ya tadi kita bilang 50.000, ada yang bilang 60.000, oke lah. Tapi yang jelas tidak mungkin sampai juta-juta tahun. Gitu. Namun ternyata sekarang ini kita bisa menemukan C14 dalam berbagai hal, misalnya dalam intan. Intan itu kan karbon sebenarnya. Nah, menurut evolusi, intan itu terbentuk sudah miliaran tahun yang lalu, ratusan juta tahun yang lalu. Tapi ternyata kita bisa menemukan karbon 14 dalam intan. Yang berarti dia bukan
bukan ini ya, bukan bukan setua itu. Ya. Kita bisa temukan C14 di berbagai bebatuan. Ya, kita bisa temukan C14 di fosil yang katanya sudah ratusan juta tahun. Nah, seringkali mereka akan berdalih bahwa itu hanyalah ini kontaminasi dari C14 yang ada sekarang. Tapi kita nggak masuk akal gitu, karena sebenarnya laboratorium ini sudah mengantisipasi kontaminasi, ya, dan mereka sudah singkirkan itu. Ya. Jadi sebenarnya C14 justru membantu kita sebenarnya, ya, membantu kita. Oke. Sebenarnya tadi ada gambar ya, kok nggak ada ya? Ada satu gambar yang saya cari. Oke, ini tadi sudah. Oke, jadi untuk semua metode radiometric dating perlu asumsi tertentu. Ya, asumsinya satu, tidak ada daughter element saat mulai. Ya, jadi misalnya ini terutama untuk yang yang ini ya, yang misalnya uranium ke plumbum gitu kan. Jadi selain kita menghitung uraniumnya sisa berapa, kita juga bisa menghitung plumbumnya bertambah jadi berapa begitu. Tapi ingat bahwa kalau dari awalnya sudah ada plumbum duluan, itu bisa mengacaukan perhitungan kita juga gitu. Karena kita anggap aslinya tidak ada plumbum, lalu plumbum ini kan hasil dari uranium berubah jadi plumbum. Tapi kalau dari awalnya sudah ada plumbum di batu itu, akan mengacaukan. Ya, jadi akan seperti lebih tua. Ya. Lalu bahwa laju decay konstan, ya, apakah decay ya, peluruhan itu yang waktu parunya sekian itu, apakah itu konstan atau tidak? Dan tidak ada perubahan parent element selain melalui proses radioaktif. Jadi ini ada gambaran lagi, ini contoh ya, uranium, dalam suatu batu ada banyak uranium. Dengan berjalannya waktu, sebagian uranium akan berubah menjadi plumbum. Nah, ini yang disebut sebagai proses decay. Nah, sebenarnya kalau mau dapat juta-juta tahun, yang harus mereka pakai itu yang ini, bukan yang C14 sebenarnya. Ya, tapi kita akan lihat, mereka memang ada pakai yang uranium, yang potasium argon dan lain sebagainya, yang memang waktunya lebih panjang. Tapi tetap ada asumsi-asumsi yang harus dibuat. Ya. Nah, contohnya asumsi 1 di sini ya, the original number of unstable atoms can be known, bahwa awalnya uraniumnya ada berapa. The rate of change was constant, ya, lajunya sama. Dan daughter element, jadi plumbum ini kan anaknya ya, ini orang tuanya uranium, anaknya jadi plumbum. Itu semuanya karena peluruhan radioaktif ini. Kalau misalnya ada plumbum yang memang dari sononya, ya akan mengacaukan ini perhitungan. Nah, tapi itu asumsi, dia harus semua orang harus berasumsi di situ. Ada asumsi yang harus dibuat. Oke ya. Dan oleh karena itu, ketika seorang ilmuwan geologis atau lain sebagainya mengirim sampel ke lab akan suatu batu, lab itu tidak mau buta-buta gitu. Lab itu pasti bertanya, ini kira-kira umur berapa gitu. Dan jadi sudah ada perkiraan dulu, baru kemudian dari lab kayak mengkonfirmasi atau memberikan jawaban yang lebih spesifik. Jadi misalnya seorang geologis kirim sampelnya ke batu ke lab ya, ke lab untuk periksa, lab akan tanya ini kira-kira mana, dan geologis itu akan kasih tahu, oh ini mungkin kira-kira dari zaman Jurassic lah, atau dari zaman apa begitu kan, berdasarkan fosilnya gitu. Nah, lalu mereka akan cek ya, dan mereka akan fine tuning ke zaman yang diperkirakan itu sebenarnya. Sedangkan kalau kita kirim secara buta, ya katakanlah kepada beberapa lab sekaligus, dan kita nggak kasih gambaran ini kira-kira berapa, itu hasilnya bisa sangat beda sekali. Ada yang bilang bisa bedanya bisa berkali-kali lipat, ya bisa 10 kali lipat dan lain sebagainya begitu. Nah, ini mengindikasikan ada banyak asumsi yang muncul di dalam
ini ya, seperti ini ya, penghitungan ini. Makanya kita bilang ternyata tes radiometrik sering memberikan hasil yang berbeda-beda. Contoh adalah batu dari bulan yang dibawa pesawat Apollo 11. Ini dari bulan ya, untuk kita pengen tahu bulan itu berapa lama sih. Dengan metode uranium plumbum didapatkan bervariasi umurnya antara pengukur yang satu dengan yang lain. Ada yang 4,6 miliar tahun, 5,4 miliar tahun, 4,8 miliar tahun, bahkan ada yang 8,2 miliar tahun. Jadi 2 kali lipatnya gitu ya. Dan dengan metode potasium argon didapatkan berumur 23 miliar tahun gitu. Yang bahkan lebih tua dari alam semesta kita menurut skema mereka, bahkan karena skema mereka alam semesta kita baru 13,5 miliar tahun yang lalu. Tapi berdasarkan metode potasium argon diperkirakan umur bulan sudah 23 miliar tahun, kan nggak nyambung juga di situ. Tapi dengan adanya variasi begini mengindikasikan alat-alat yang mereka pakai ini belum dikalibrasi sama sekali. Ya, untuk menguji kebenaran tes radiometrik diperlukan suatu standar yang diuji dengan cara lain. Ya. Nah, sebenarnya untuk C14 itu bisa begitu. Misalnya begini, kalau kita disuruh mengukur sesuatu dari C14, gitu kan, mengukur sesuatu dari C14, tapi kita ada pedoman lain. Ya, misalnya kita mengukur tulang seseorang yang ditemukan di suatu gua misalnya, tapi kita tahu ada sejarahnya di situ, ada sejarahnya ya, ada hal lain lah yang membantu kita, maka kita bisa lumayan tepat gitu C14-nya karena ada pembandingannya, ada kalibrasinya gitu. Nah, permasalahannya adalah kalau tidak ada kalibrasi itu menjadi kacau, menjadi terbuka. Nah, evolusionis kadang-kadang berkata begini, oke lah, mungkin C14 bermasalah bagi kami, tapi bermasalah bagi kalian juga karena kadang-kadang pemeriksaan C14 itu dapat puluhan ribu, ya. Dapat puluhan ribu, misalnya 20 ribu, 30 ribu tahun, 40 ribu tahun, segala macam. Itu kan juga sudah lewat dari Alkitab punya yang adalah 6.000 sampai 10.000 tahun saja, begitu ya. Ya, banyak orang ya, kita bisa mengatakan 6.000 tahun gitu. Tapi dari C14 ada yang dapat sekian puluh ribu tahun. Ya, walaupun memang nggak bisa lewat dari 50.000, tapi ada yang dapat 10.000, 20.000, 30.000. Nah, itu kan menentang Alkitab juga kata mereka. Tapi sekali lagi, ada alasannya kenapa begitu, ya. Kita tahu ini fakta bahwa medan magnet bumi makin melemah. Berarti di masa lalu medan magnet bumi makin kuat, lebih kuat dari sekarang. Berarti radiasi zaman dulu lebih berkurang daripada sekarang. Nah, radiasi zaman dulu berkurang, berarti pembentukan C14 lebih sedikit. Berarti, terutama sebelum air bah Nuh bahkan. Dan ingat bahwa banyak fosil-fosil itu kan sebelum air bah Nuh ya, atau terjadinya pada saat air bah Nuh. Tapi sebelum air bah Nuh, kadar C14 di udara itu jauh lebih sedikit daripada sekarang. Nah, tadi sudah kita bahas, kalau misalnya kadar C14-nya lebih sedikit dari sekarang, maka hasil tes kita akan lebih tua dan realnya lebih muda. Gitu. Nah, ini menjelaskan mengapa hari ini ada ini istilahnya C14 yang dihitung bisa dapat puluhan ribu tahun, ya padahal kita tahu dari Alkitab sejarah manusia itu hanya 6.000 tahun yang lalu. Ya, atau kalau kita mau maksimumkan 8.000 lah atau 10.000 gitu. Tapi tidak lebih dari itu. Nah, jadi itu kita tahu penjelasannya ya. Nah, tapi balik lagi ke sini di screen kita ya. Batu-batuan dari gunung berapi adalah spesimen yang baik karena kita tahu kapan ia mengeras dan jam radioaktif dimulai. Jadi kita bicara batu jenis yang kedua yang saya bilang, yaitu batu yang dari lava yang mengeras. Nah, ini menarik karena batu-batu ini ada yang kita bisa tahu benar-benar sudah berapa lama. Jadi selama dia masih lava, kan masih belum mengeras, itu masih bisa keluar masuk C14. Tapi begitu dia sudah membatu, dia nggak bisa ada perubahan C14, nggak bisa masuk lagi C14 dari luar, dia hanya tinggal melurus saja. Ya. Nah, jadi kita bisa hitung ini batu ini kapan dia jadi batunya, kapan lavanya mengeras, hasilnya begitu. Dan ternyata hasilnya kacau balau. Bebatuan dari lava gunung berapi di Hawaii diuji dengan metode potasium argon.
Hasilnya katanya batu itu antara 160 juta hingga 3 miliar tahun lalu. Dari ini saja sudah bermasalah karena antara 160 juta hingga 3 miliar ini rentangnya terlalu jauh ya, berarti pengukurannya sama sekali nggak ada gunanya begitu. Intinya begini, contohnya 160 juta sampai ke 3 miliar itu bukan cuma beda 10 kali, beda 20 kali begitu. Artinya kalau misalnya saya tanya, saya minta bantu seseorang, saya tanya dia, coba tolong ukurkan ruangan ini untuk saya berapa meter sih ya. Dan dia bilang, oke, saya sudah ukur dan itu antara 5 meter sampai kali 20 sampai 100 meter entah ya. 5 kali 20 kan 100 ya. Misalnya saya minta seorang mahasiswa atau apa, tolong ukur ini auditorium kita berapa. Oke, saya sudah ukur. Berapa hasilnya? Antara 5 meter sampai 100 meter. Saya akan bingung, kok kamu ngukurnya? Kalau dibilang misalnya antara 5 dengan 5,5 meter itu masih masuk akal gitu kan. Antara 7 atau 7,5 meter itu masuk akal gitu. Karena selisihnya nggak banyak. Tapi antara 5 meter sampai 100 meter, kamu ngukur apa gitu kalau gitu? Ya, ngukur apa seperti itu? Jadi kalau hasilnya antara 160 juta tahun hingga 3 miliar tahun, jadi beda 20 kali lipat gitu rentangnya, itu ngukur apa gitu. Jadi ada gunanya nggak itu ngukur seperti itu sebenarnya ya. Jadi dari besarnya rentang tahun kita sudah mengetahui bahwa ada yang tidak beres dengan metode ini. Tetapi lebih parah lagi, bebatuan ini sebenarnya adalah hasil dari letusan tahun 1801. Jadi batu yang spesifik diperiksa itu umurnya baru sekitar 200 tahun bahkan sebenarnya. Tapi berdasarkan metode potasium argon, dia dapatnya jutaan tahun. Nah, ini memberitahu kita bahwa memang ada asumsi mereka salah gitu. Asumsi mereka yang mereka pakai untuk menghitungnya salah semua kalau gitu. Ada bebatuan gunung berapi di Rusia diuji berumur antara 50 juta hingga 14,6 miliar tahun. Sekali lagi rentang yang terlalu besar ya. Tapi faktanya bebatuan tersebut baru meletus beberapa ratus tahun yang lalu, sekali lagi. Ya, jadi oke, ini kita selesai sampai di situ. Intinya adalah bahwa tentang radiometric dating kita harus paham cara kerjanya bagaimana. Ini sains benar. Jadi radiometric dating itu bukan barang bikin-bikinan, ini bukan hoax ya, bukan teori konspirasi atau lain sebagainya. Ini memang bener ada sainsnya dan ada gunanya nggak? Dalam kasus-kasus tertentu ada guna juga gitu ya. Tetapi ada banyak asumsi di dalamnya, ada banyak asumsi dan sebenarnya dia harus dikalibrasi. Dikalibrasi itu maksudnya begini, misalnya C14 kita harus kalibrasi dengan sesuatu yang kita sudah tahu tanggalnya dulu gitu. Kita sudah tahu tanggalnya, jadi baru kita kalibrasi. Oh ya, rupanya begini ya. Nah dari kalibrasi itu baru kemudian kita bisa pakaikan ke yang lain yang kita nggak tahu tanggalnya begitu. Nah, harus ada kalibrasi seperti itu, baru barang-barang seperti ini ada gunanya gitu. Nah, permasalahannya kalau mereka mau mengukur kayak batu atau sesuatu yang menurut mereka jutaan tahun yang lalu, sebenarnya nggak ada barang untuk mengkalibrasinya gitu. Sehingga itu hanya asumsi saja semua ya. Dan hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi dan kita harus paham bahwa dia ada namanya paruh waktu ya, waktu paruh, maksud saya bukan paruh waktu ya, waktu paruh, half life-nya. Dan half life kalau untuk C14 nah itu half life-nya pendek, cuman 5.000-an tahun ya. Relatif pendek ya, 5.000-an tahun dibandingkan kalau yang kayak potasium argon, uranium plumbum itu half life-nya memang jutaan tahun atau bahkan miliaran tahun ya. Tapi nggak masalah, justru yang C14 ini tidak mendukung evolusi sama sekali ya, karena ada banyak barang yang sekarang mereka bingung menjelaskannya. Kenapa fosil-fosil yang mereka bilang jutaan tahun diperiksa C14 kok ada gitu, kok ada C14, mestinya kan nggak ada tapi ternyata ada gitu ya. Jadi kemudian barang-barang lain seperti intan ya diperiksa juga ada C14-nya. Nah ini mengacaukan mereka sebenarnya ya. Oke, ada yang mau ditanya sampai di sini? Ada yang mau ditanya? Oke ya, sebentar. Dan ya sekali lagi kita tidak akan selesai.
Tapi nggak apa-apa, nanti ujian minggu depan adalah sampai di sini bahannya. Dan mungkin nanti saya akan kasih lagi PDF-nya ke grup karena ini ada banyak pembaharuan yang saya tambahkan gambar dan lain sebagainya. Jadi itu bisa dipelajari gitu. Gimana? Lumayan paham? Karena kalau di kelas fisik ya biasanya saya kasih mahasiswa kuis segala macam, ada banyak ya, tapi kita karena kelas online jadi saya nggak banyak kasih kuis dan lain sebagainya. Yang penting kalian paham apa yang dijelaskan di sini. Oke, baik ya. Kalau begitu, ya kita akan mengakhiri ya. Dan bagi yang ketinggalan dan lain sebagainya, ya, saya akan tayangkan rekamannya dengan lebih ini lagi, lebih jelas lagi. Kalian bisa dengarkan pelan-pelan ya. Kalau tadi ada penjelasan yang mungkin terlalu cepat atau lain sebagainya, kita bisa Anda putar sendiri. Oke, kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami sudah membahas banyak hal Tuhan tentang sains ya, dan kiranya Engkau yang menolong supaya kami memahaminya dan itu menjadi bagian dari apa yang bisa kami lakukan untuk membela kebenaran-Mu. Dan Kau pimpin Tuhan istirahat kami malam ini, juga mahasiswa yang akan persiapan untuk ujian dan sebagainya, Kau berikan hikmat. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kalau begitu selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Baik. Ya, selamat malam Pak.